بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Amin. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hari ini kita akan belajar tema 7 dengan subtema yang ketiga, yaitu tanaman di sekitarku, pembelajaran kelima dan keenam. Adapun materinya yaitu pertama, mengenal manfaat tanaman, kedua, menulis kalimat pujian, dan yang ketiga yaitu menghitung banyak benda. Anak-anak, tanaman terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan juga bunga. Coba kalian perhatikan gambar tanaman berikut ini ya. Perhatikan bagian-bagiannya. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Tanaman ada yang dimakan bagian buahnya, contohnya jeruk dan pepaya. Ada juga yang hanya dimakan bagian daunnya, misalnya bayam dan kangkung. Lalu ada yang hanya dimakan bijinya, seperti misalnya kedelai dan juga kacang hijau ya. Kita juga dapat memanfaatkan akar atau batangnya untuk dimakan. Contohnya singkong dan juga tebu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanaman-tanaman tersebut ya. Ibu dan Dayu senang berkebun. Mereka menanam sayuran dalam pot. Pot yang digunakan terbuat dari kaleng bekas. Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada yang disusun berjajar di atas rak pot, ada juga pot yang digantung. Wah, lihat, tanaman Ibu dan Dayu rapi sekali ya. Mereka nampak tumbuh dengan subur. Setiap hari, Ibu dan Dayu merawat kebun sayuran. Sayuran tumbuh subur dan hijau. Keindahannya membuat suasana rumah tambah indah. Hasil tanaman sayuran sangat bermanfaat. Ibu dan Dayu memasak sayuran dari hasil berkebun. Nah, anak-anak, coba kalian jawab beberapa pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa saja yang dilakukan oleh Ibu dan Dayu untuk merawat tanaman sayuran? Nah, anak-anak, untuk merawat tanaman sayuran yang dilakukan Ibu dan Dayu itu adalah memberi pupuk secara teratur dan menyiram tanaman sayuran setiap hari. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mereka mengatur tanaman sayuran agar membuat rumah lebih indah? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa mereka mengatur tanaman sayuran itu dengan cara sebagian pot disusun berjajar di atas rak, dan ada juga pot yang digantung. Sekarang, coba kalian perhatikan kembali lingkungan di sekitar rumahmu ya. Apakah tanaman di sekitarmu sudah ditata dengan rapi? Nah, cobalah merapikan tanaman yang ada di sekitar rumahmu itu ya.
Buat laporan dan ceritakan hasil kerjamu pada tempat berikut ini. Nah, anak-anak, coba kalian tuliskan laporan hasil kerja merapikan tanaman di rumah ya. Kalian tuliskan dengan tulisan yang rapi di buku latihan kalian masing-masing. Anak-anak, tanaman yang ditata akan menambah keindahan. Apakah kamu dan teman-teman dapat menata tanaman? Cobalah kalian berlatih mempraktikkan cara merawat tanaman ya. Kemudian berikan pujian untuk teman yang sudah dapat menata tanaman. Mari berlatih menulis pujian sesuai dengan gambar. Coba kalian ikuti sesuai contohnya. Nah, anak-anak, kalian diminta untuk menuliskan ungkapan pujian berdasarkan dengan gambar yang sudah disediakan ya. Pada gambar pertama, ada beberapa tanaman yang disusun dengan rapi. Kalimat pujiannya itu adalah sebagai berikut ya. Pandai sekali Dayu menata tanaman itu. Tanaman terlihat lebih indah dan rapi. Nah, anak-anak, yang kedua ada gambar seorang petani yang sedang bekerja di sawahnya. Coba kalian tuliskan kalimat pujiannya ya, sesuai dengan gambar tersebut. Selanjutnya anak-anak, pada gambar ketiga ada Siti yang sedang mengagumi bunga teratai di kolam. Coba kalian tuliskan ungkapan pujiannya. Selanjutnya pada gambar keempat, Dayu sedang meletakkan beberapa tangkai bunga ke dalam vas bunga di atas meja. Nah anak-anak, cobalah kalian tuliskan ya masing-masing ungkapan pujiannya sesuai dengan gambar-gambar yang sudah disediakan. Tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian. Anak-anak, banyak orang menggunakan bunga sebagai hiasan. Namun tidak semua orang dapat menanam bunga. Bunga dapat dibeli di pasar yang menjual bunga ya. Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar. Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Nah, anak-anak, berapakah tangkai bunga mawar milik Dayu? Nah, anak-anak, mari kita hitung bersama ya. Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar. Kemudian Dayu memiliki lebih banyak 2 tangkai dari jumlah bunga milik Siti. Jadi kita menghitungnya sebagai berikut ya. 43 ditambah dengan 2. Hasilnya adalah 45. Jadi Dayu memiliki 45 tangkai bunga mawar. Sekarang coba kalian selesaikan soal-soal di bawah ini ya. Pedagang A memiliki 52 buah pepaya. Pedagang B memiliki pepaya 7 buah lebih banyak dari pedagang A. Berapa banyak buah pepaya yang dimiliki pedagang B? Nah, caranya sama ya anak-anak. Kita tuliskan terlebih dahulu jumlah buah pepaya milik pedagang A. Karena pedagang B memiliki pepaya 7 buah lebih banyak dari pedagang A, maka kita tambahkan 52 dengan 7. Nah, seperti ini ya anak-anak. 52 ditambah 7 itu hasilnya adalah 59 pepaya. Pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Adapun tugasnya yaitu kerjakan soal latihan di halaman 127. Sekian dulu ya anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah, jangan lupa sholat dan zikir pagi dan petang, serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.